Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, tubu ila Allah taubatan nasuha. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. وقال النبي في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم. وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah silakan salat subuh sekalian saat yang kami muliakan. Marilah sama-sama memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir melaksanakan salat subuh dalam kondisi berjamaah. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan kita kesempatan untuk bisa menghembuskan nafas terakhir sedang kita sujud kepadanya, menyembah Allah Maha Kuasa. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pernah menuturkan melalui lisannya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini merupakan pewaris nabi dan martabat manusia yang paling mulia setelah para anbiya. Itulah para alim ulama yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Salawat dan salam kepada Allah dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi dedikasi terbaik untuk Islam, agama yang kita cintai. Biqabdil ulama. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang salat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir melaksanakan solat subuh dalam kondisi berjamaah. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan kita kesempatan untuk bisa menghembuskan nafas terakhir sedang kita sujud kepadanya, menyembah Allah Maha Kuasa. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pernah menuturkan melalui lisannya, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ini merupakan pewarisnya Nabi dan martabat manusia yang paling mulia setelah para anbiya. Itulah para alim ulama yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian
yang telah memberikan kontribusi, dedikasi terbaik untuk Islam, agama yang kita cintai, dengan sumbangsih dan perjuangan para sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad, sehingga Islam itu hadir dalam relung hati kita bersama, khususnya yang berada di masjid yang mulia ini. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, saat kita menyebutkan nama ulama khususnya di Aceh, dalam beberapa hari ini sedang ditimpakan dengan sebuah ujian dan kesedihan, kepiluan dengan meninggalnya dua orang ulama karismatik, dan itulah yang menjadi tema pada pembahasan kita subuh yang mulia ini. Yang kami hormati Bapak Sayuti sebagai wali kota terpilih, alhamdulillah, rasa haru, rasa senang dan rasa bahagia. Kita sudah lama mencari para pemimpin yang bisa bergabung dalam saf jamaah. Beliau tidak hanya hadir saat masa kontestasi politik saja, tapi beliau sudah membuktikan pada subuh ini untuk bersama kita dalam saf jamaah. Dan insyaAllah kita doakan Allah memberikan peluang, kekuatan untuk senantiasa beliau mampu melangkahkan kakinya hidup bersama rakyat Kota Luk Sumawe untuk menuju ke arah kebaikan. Yang kami hormati khadim SMS dan khadim GPS, imam masjid yang kebetulan kawan dan sahabat kami, dan kepada seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Semoga duduk kita di bawah masjid yang mulia ini, satu waktu Allah kumpulkan kita di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan kita pada subuh yang mulia ini dengan firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 28, di mana Allah berpesan bahwa wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Manusia, binatang, dabbah, hewan yang melata-lata di atas permukaan dunia ini, mereka diciptakan dalam kondisi mukhtalifun alwanuhu, warna yang berbeda-beda. Ada yang corak ragamnya berwarna hitam, ada yang corak ragamnya berwarna merah, ada yang corak ragamnya berwarna kuning dan lain sebagainya. Allah menciptakan dari kategori manusia, binatang yang melata, hewan ternak dengan kondisi warna yang berbeda. Namun ada penegasan yang diungkapkan oleh Allah. Innama, hanya saja, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah dari kategori manusia, termasuk dari kategori binatang dan hewan yang melata. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, itulah para alim ulama. Ulama itu takut kepada Allah karena mereka sudah banyak ilmunya. Ulama takut kepada Allah karena mereka sudah paham betul, sudah mengenal hakikat yang zat yang maha kuasa, yang wajibul wujud. Namun dalam beberapa hari ini, terutama pada pagi subuh menjelang subuh hari Kamis, kita diberitakan dengan sebuah berita yang membuat hati kita pilu semuanya. Seorang ulama yang tercatat sebagai ulama tertua di Aceh sekarang, setelah meninggalnya Abu Tumin di Blangblahdi beberapa tahun yang silam, beliau merupakan muridnya langsung daripada Abu Yamudawali yang memprakarsai dan menjadi deklarator untuk adanya ilmu pengetahuan agama di dayak-dayak yang ada di Aceh. Yang terakhir, selama ini setelah Abu Tumin meninggal dunia, ulama tertua tercatat yaitu Abu Kutakrum.
Berapa banyak dedikasi yang diberikan oleh Abu Kutakrung, berapa banyak murid-murid yang beliau yang ditempah di dayak beliau, yang semuanya mereka sudah memberikan ilmu dan mendirikan pesantren. Tetapi hari ini nama beliau hanya tinggal kenangan. Zaman lepiate debu, zaman lepiate depak. Waktu kita berangkat Pidia Jaya, ada tempat kita singgah yang mana melihat wajahnya saja membuat hati kita tenang. Namun hari ini tidak bisa kita menatap wajah Abu di Kutakrung lagi. Kenapa? Sudah kembali ke hadirat Allah. Belum kering air mata kita, belum siap para awak media memberitakan dengan kepulangannya Abu Kutakrung kembali ke hadirat Allah. Belum tuntas ditunaikan solat jenazahnya, tepatnya jam 9.45 kita dengarkan sebuah berita yang membuat hati kita tersayat, teriris pilu luar biasa dengan meninggalnya seorang ulama karismatik berikutnya di wilayah barat selatan, yaitu Abu Aba Lamno. Dua orang tersebut merupakan ulama karismatik yang sudah dikenal tidak hanya di kancah Aceh secara lokal, namun secara universal nasional Nusantara. Abu Kutakrung dan Aba Asnawi Lamno merupakan orang yang dikenal secara nasional. Apa yang ingin kita sampaikan? Ini petanda dan ini merupakan musibah yang menjadi musibah terbesar bagi umat Islam khususnya di Aceh. Belum kering air mata kita membayangkan ulama dalam tahun 2024. Ada tusuk di Jinib, ada ulama-ulama berikutnya yang mereka diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tahun 2024. Gelombang bulan Februari tahun 2025, jamaah sekalian, Allah hadirkan kesedihan kita bersama. Uro hame beile imat daurium langit itu pukli. Sebelumnya kondisi cuaca itu gersang, terik mentarinya luar biasa. Saya sangat merasakan. Kenapa Ustaz? Saya keluar pada hari Rabu untuk minum kopi, keluar berjumpa dengan kawan di Luxmawe. Tidak ada hujan yang turun. Tetapi menjelang hari Kamis, setelah sampainya berita dari awak media disampaikan oleh para guru-guru kita, meninggal dunia Abu Kutakrung, meninggal dunia Aba Asnawi di Lamno. Mendung tiba, hujan turun, menangis alam raya. Ini bukan tidak ada riwayat sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Wa qala ba'dul hukama, berpendapatlah sebahagian para hukama, para ulama, idza matal alim, apabila mati seorang yang alim, baqahul hautu, menangislah setiap ikan fil ma yang ada dalam air. Wat tayru fil hawai, menangislah burung-burung yang berterbangan di atas udara. Termasuk alam raya memberikan pesan dan menjadikan indikator di hadapan kita. Mereka sedih, bukan kepalang tanggung. Kalau kita bisa melihat dan mereka bisa berkoneksi, berbicara dengan kita, hamba Allah, ikun lebak kaya, ikun le gunung, ikun le bumo, sedih tat kamu karena orang alim yang sering mengucapkan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, diambil olehnya. Nabi juga pernah berpesan dalam hadisnya dalam Sunan Ad-Darimi, dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim, mautul alim musibatun la tujbar, meninggalnya seorang yang alim ini merupakan musibah la tujbar, yang tidak mampu kita tutup dan kita tempel. Meninggai Abuya Mudawali padum pluh tun yang kau likut, katanya nguronyo pakso yang mampu gantau. Meninggai
Abu Dawud di Luk Nibu. Meninggai Abu Mustafa di Paluk Gading. Nawaba Allah abadi di Babah Buluk. Nawaba Allah perde ulama-ulama karismatik sampai hari ini. Tidak ada satu orang pun yang mampu menggantikan posisi mereka, melainkan kami-kami ini dan para alim ulama berikutnya hanya mampu meneruskannya. Kehebatan Abu Ya Mudawali diakui secara general, bahkan salah satu alasan untuk terjadinya kemerdekaan karena pendapat beliau, yakni melawan orang-orang yang membangkang atau penjajah, itu dianjurkan dalam agama. Hadir Abu Hasan Kurungkale dan Abu Ya Mudawali ke Nusantara. Statement beliau dipegang teguh oleh Soekarno sehingga merdeka terwujud. Salah satu alasannya karena ulama Aceh. Abu Ya Mudawali gemita ilmu sampai truk warap urung syiklun. Beliau menikah dengan salah seorang istrinya, alasan utama karena mampu menjawab hukum yang tidak mampu dijawab oleh orang lain. Tapi umur hidup beliau tidak lama, cuma 50 tahun untuk bersama masyarakat Aceh. Mempertanyaan ronyo so mampu gantau. Unadron ustaz ika monyo kadang-kala baik tak pegah ngan ulama. Ngan perde-perde murid-murid para ulama, murid-murid Abu Kutah kadang-kala hantabi bahu. Cuman karena bahu sagai untuk udang di atas mimbar. Maka ronyo musibah paling raya bagi tanya urung siklun. Andai kata kalian malamnya di Matangkuli informasi yang lun terima. Kebetulan beklam na pembukaan acara lomba di Ma'had di Dayah Ulun Tuan. Lun undang Sidro Qari Provinsi di Matangkuli. Beliau tidak bisa berangkat. Pakan wade sampaikan berita banjir di sana. Apakah itu musibah yang hebat? Tidak. Adanya gempa, adanya angin puting beliung, adanya krisis moneter, adanya kesempitan dalam kehidupan kita, tajak ublang hanawasi. Apakah itu musibah terbesar? Tidak. Musibah terbesar disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya adalah meninggalnya para ulama. Menyertanya ronyo hana takli urung syiklun dengan meninggai ulama, lebih-lebih ulama karismatik. Gekun li para alim ulama, man lam yabqa, orang-orang yang hana sedih dengan meninggai para alim ulama, wa huwa nifaqun, orangnya adalah orang munafik. Olehnya ilmunya gadah becut-becut dengan sebab gecok ulama, sebagaimana gekun li Nabi dalam hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang luntuan baca dalam kitab syarah Bukhari dan Muslim. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah hanya gecabut ilmu siga secara langsung, secara spontan dari manusia. Orangnya Ustaz Taufik punya ilmu, kita semua punya ilmu agama, tidak dicabut secara langsung oleh Allah Ta'ala, melainkan walakin, akan tetapi melainkan yaqbidul ilma biqabdil ulama. Gecabut ilmu dengan cara gecabut gepu wafud, gepu meninggai para alim ulama. Hari ini itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Padu mertuk droka ulama yang meninggai gua Allah Ta'ala. Orangnya ulama-ulama yang mampu menyampaikan hukum kadangkala disudutkan dalam kehidupan mereka. Abu Hasballah di Ketapang pada minggu yang kaliket baru getebit dari rumah sakit MNC. Wate dialog dengan luntuan, kadangkala wate hati nyawa berangkat berjumpa dengan Abu di Ketapang. Gepegah le Abu, ilun tempu sehat lung lung du sagai. Nyan kabih sehat. Tidak bisa beliau berjalan lagi, tapi harus digotong di atas kursi rodanya oleh para santri dan khadimnya. Artinya itu menjadi petanda beliau juga akan mengikuti ulama-ulama sepuh kita. Leka ulama yang mulai sakit-sakitan. Nah, Abu Dimudi juga kasakit. Olehnya Syekh Syama'un guru kita juga sudah ditimpakan dengan sakit-sakitnya.
Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Artinya ini menjadi petanda bagi kita bahwa dengan sakitnya para alim ulama, dengan meninggalnya mereka, hadir musibah paling berat dalam kehidupan kita. Mana solusi Ustaz? Salah satu jawaban di antara banyak jawaban urang syiklun, nujuk anak nujuk udayah. Nujuk anak nujuk pesantren. Ustaz, anak kami pengen kuliah. Berapa banyak hari ini orang-orang yang punya pendidikan agama. Seperti hari ini wali kota kita, beliau dulu merupakan orang yang pernah mondok di Dayah Ulumuddin, menjadi ketua alumni. Beliau juga sekarang sudah bergerilya dan bisa bermasyarakat, bahkan titelnya sudah doktor. Kami juga yang pernah menempuh ilmu pengetahuan agama di pesantren Dayah Catrung dulu sudah meraih titel S2. Jangan pesimis. Mengenal orang pegah nyonya tajuk anak udaya hana jid, hana masa depan. Kalau kerja udaya kanda orangnya kan masa depan wali kota gitu Medu. Salah satu jawaban karena pernah singgah udaya Jamun. Jangan sampai kita pesimis untuk mampu menjawab tantangan ini. Para ulama kita meninggal dunia secara 1 dan 2 sampai ratusan, itu kodrat karena Allah memberikan nyawa kepada mereka dan akan meninggal dunia. Tapi jawaban kita mempersiapkan generasi berikutnya yang tidak pongah. Lun tuan baru kanda lun ikut pendidikan PDPKPNU di Biren. Watelun bi materi terhadap program di Kota Luksmawe dihantam dari berbagai daerah. Awak Biru ni tanyang Mbak Lun, awak dari PD Jaya tanyang Mbak Lun. Ustaz, drawn perwakilan dari Kota Luksmawe. Kamu dengar, kamu cermati dari media sosial, dari surat kabar bahwa di sana banyak sekali generasi yang pongah. Begal-begalan makin jalan. Orang-orang yang melakukan perzinahan makin jalan, tawuran makin jalan. Apakah tidak ada pergerakan yang akan engkau lakukan untuk meminimalisir hal tersebut? Substansi dari cerita tersebut saya menjawab dengan lapang, saya menjawab dengan narasi kita sendiri, bahwa kadangkala ada orang yang dari luar Kota Luksmawe hadir ke Kota Luksmawe, kejadiannya di sini, tapi pelakunya bukan orang kita. Namun dari satu sisi kita diberikan indikasi bahwa generasi kita tidak ada dalam kondisi baik-baik saja. Maya bandingkan orang bak kedai kopi dengan bak pesantren tang-tang le bak kedai kopi bak. Maya bandingkan bak warung-warung kopi setelah maghrib itu lebih banyak mereka berdiam diri di warung kopi ketimbang di masjid majelis taklim. Dan ini merupakan tanggung jawab kita untuk menyadarkan mereka kalau ingin melanjutkan estafet ulama dan musibah itu tidak terlalu besar dalam kehidupan kita, salah satu jawabannya adalah lanjutkan perjalanan mereka. Geken leurung syiklun jamun tapula pade timoh naliung menyetapula naliung baik tak bayangkan timoh pade. Talit akhirat dunia akan kita dapat, tapi kalau kita kejar dunia mustahil akan kita dapatkan akhirat. Semoga urung syiklun ban Bandung dalam waktu yang singkatnya generasi kita khususnya yang berada di bawah masjid yang mulia ini akan menjadi generasi penerus para alim ulama di masa yang akan datang, sehingga ilmu agama han akan dicabut oleh Allah Ta'ala di tempat gedanya sebelum kita meninggal dunia. Dan melakai Allah Ta'ala kita semua tidak bisa melihat haru-haranya kiamat, dan tak melakai belahi generasi-generasi yang cedah dan cebu di Luksmawenyo yang cinta terhadap ulama dan khazanah keilmuan para mereka itu yang sudah berada di pesantren dulunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Waktulah yang membatasi kita. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali sesuai yang disampaikan oleh Khadim Ustaz 20 menit dan saya rasa sudah lebih 5 menit. Demikian, hasbunallah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.